Tuhan. Curahkan Tuhan kuasa Roh-Mu, agar ku dekat menyuarakan Tuhan. Curahkan Tuhan kuasa Roh-Mu, agar ku dekat menyuarakan. Segala puji, hormat dan syukur bagi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Roh Kudus urapi kami hamba-Mu, buka lidah hikmat, lidah kuasa, lidah urapan yang kuat dari tahta Allah mengalir melimpah dalam kehidupan kami hamba-Mu. Curahkan kebenaran firman-Mu bagi kami semua. Kami siap Kau berkati bangsa Indonesia, Kau berkati dengan kasih dan rahmat saat ini. Para malaikat-Mu berkemah di seliling kami, memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur atas anugerah Tuhan. Kita berbakti untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan diberkati oleh Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan. Tema yang saya sampaikan, menikmati anugerah keselamatan dalam Kristus. Menikmati anugerah keselamatan dalam Kristus. Selamat itu dibutuhkan setiap insan umat manusia di dunia ini. Keselamatan baik di dunia ini maupun sampai di akhirat. Keselamatan di akhirat itu luput dari hukuman neraka, berarti disediakan tempat di surga bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Amin. Itu iman. Jadi Galatia pasal 3 ayat 13 dan 14 kita akan baca. Galatia pasal 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Terima kasih, saudara. Ini yang menjadi pertanyaan. Di situ ada kata-kata terkutuk. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan rela dikutuk Dia. Kita akan membaca Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Kenapa ini ada hukum Taurat mengutuk? Supaya kita tidak salah paham, tapi boleh memahami. Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Beginilah firman Tuhan. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu,
cemburu. Dia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jadi saudara, sampai situ dulu. Allah itu Esa, yang maha besar, maha sempurna, tidak terbatas kuasanya, dari kekal sampai kekal. Jangan membuat ilah-ilah, patung yang menyerupai apapun, lantas disembah di situ. Kalau manusia sah-sah saja memiliki suatu komitmen terhadap sesuatu yang dibuat itu langsung disembah, itu haknya manusia. Tetapi di hadapan Allah tidak boleh, tidak diperbolehkan membuat patung langsung disembah, dipuja-puja. Di hadapan Allah tidak boleh. Sekali lagi, di hadapan Allah tidak boleh. Mengapa? Allah yang layak disembah, disanjung, dipuji, ditinggikan. Di dalam Allah itu mencakup seluruh kebutuhan umat manusia. Tadi sudah disampaikan, keselamatan baik di bumi ini maupun di akhirat bagi orang yang dalam Kristus itu disediakan tempat di surga. Amin. Ya, sekarang maju lagi. Kalau manusia itu menyembah ciptaan Allah ini, ciptaan Allah yang ada di bumi, apalagi manusia sampai membuat sepertinya itu manusia yang gagah perkasa, langsung disembah minta tolong. Itu namanya membuat hati Allah itu cemburu. Yang layak disanjung, dipuji, diagungkan, yang layak manusia itu minta pertolongan, hanya satu-satunya kepada Allah yang Maha Kuasa itu. Amin. Kalau sampai manusia itu buat patung langsung disembah, disanjung-sanjung, diminta tolong, Allah itu akan membalaskan hukuman sampai keturunan keempat. Berarti seluruh keturunan itu binasa. Tetapi di situ Allah menunjukkan kasih dan setianya. Dalam Kristus ada pengampunan dosa. Dalam Kristus kalau orang itu percaya, dosanya dihapus. Amin. Ya, lanjut. Ayat 6. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hari Sabat itu hari untuk datang kepada Tuhan, berbakti kepada Tuhan. Itu harus diingat dan dikuduskan, dikhususkan untuk datang kepada Tuhan. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Jadi lewat hari Sabat, lewat kita berkumpul bersama-sama, berbakti kepada Tuhan, Tuhan itu memberkati. Amin. Kalau Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6, barang siapa berpaling kepada Allah, datang ibadah, datang berdoa dengan sungguh-sungguh, percaya Allah hadir, dan Allah itu memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh tersebut. Amin.
Jadi kalau kita datang kepada Tuhan, percaya Tuhan itu memberkati, percaya kita ketemu dengan Tuhan, percaya Tuhan itu hadir. Amin. Sekarang hukum yang kelima. Ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ini hukum Taurat, saudara. Suruh menghormati ayah dan ibumu, supaya apa? Kamu diberkati Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi tanah itu tempat berusaha, diberkati Tuhan. Terus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. jadi saudara, supaya saudara teliti ini, 10 butir hukum Taurat itu semuanya itu, kalau Rasul Paulus katakan Roma pasal 7 ayat 12, silakan baca dulu. Hukum Taurat itu adalah kudus. Ya, terus silakan. Roma pasal 7 ayat 12. Jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Jadi hukum Taurat itu kudus, benar dan baik. Tapi kalau salah satu dilanggar, misalnya 9 sudah dilakukan, 1 dilanggar, manusia itu terhitung melanggar hukum. Jadi karena melanggar, kena kutuk. Di situ saudara, kalau hukum Taurat ini benar, kudus, dan baik. Amin. Jadi kalau dalam Kristus bagaimana sekarang? Kristus rela dikutuk. Mengapa di dalam ayat Matius pasal 5 ayat 17, kita baca dulu di sana. Matius pasal 5 ayat 17. Yesus dan hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, 1 iota atau 1 titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Terima kasih. Jadi saudaraku, hukum Taurat itu di saat Kristus datang tidak dihapus, tapi digenapi. Kurangnya di mana hukum Taurat itu? Kalau hukum Taurat itu saudara, itu sangat radikal pada zaman Musa saat itu. Kalau umat itu tidak datang berbakti, dicari di rumahnya, orangnya dilempari batu sampai mati, kemahnya dibakar. Itu Taurat saudara. Kristus datang, Dia melimpahkan kasihnya. Dia rela dikutuk, Dia rela disalibkan demi mengasihi umat manusia. Saudara semua dikasih Tuhan. Indonesia dikasih Tuhan. Amin. Indonesia itu dalam rencana Tuhan, saudara. Kalau pemimpin pujian tadi katakan akan terjadi kegerakan besar, itu amin. Sudah dinubuatkan, sudah ditulis dari Kejadian sampai kita Wahyu. Secara khusus Indonesia ini menjadi perhatian Tuhan. Berbahagialah saudara yang tinggal di Indonesia ini.
Amin. Berbahagia. Ini kebenaran firman. Yesus menggenapi Taurat. Jadi kalau saudara melakukan 10 hukum Taurat ini, kalau zaman itu baru selamat. Tapi siapa bisa melakukan utuh itu semuanya? Yang menjadi kontrol sekarang, hukum Taurat itu adalah benar, kudus, dan perintah itu adalah baik. Setiap hari Taurat itu dijalani. Jangan membunuh, jangan berani dengan orang tua, hormati ayah dan ibumu, jangan berzina, jangan berdusta, jangan mengingini milik sesamamu. Hambanya laki-laki, hambanya perempuan, istri sesamamu, suami sesamamu, jangan kamu ingini. Dan hormati hari Sabat untuk berbakti, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan itu mengawasi kita semua, saudara. Hari-hari ini Tuhan itu mengawasi kita. Saudara mau bergerak kemana, diawasi oleh Tuhan. Saudara percaya diawasi Tuhan? Yang penting saudara nikmati anugerah keselamatan dalam Kristus. Sekarang Roma pasal 10 ayat 9 sampai 11. Roma pasal 10 ayat 9 sampai 11. Beginilah firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Terus? Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. berseru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan diselamatkan. Amin. Kitab suci mengatakan hatinya percaya Yesus Kristus telah mati disalibkan untuk menebus dosa-dosa. Percaya Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati. Mulutnya mengaku dan orang itu diselamatkan. Manusia silakan menghakimi, mencela kita. Tetapi kalau kita sudah mengaku 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, mengapa ini saya sampaikan berulang-ulang kali? Itu saya terima di saat saya puasa 10 hari 10 malam tidak makan tidak minum. Teman saya yang ikut puasa itu puluhan hamba Tuhan. Saya itu di Jawa Timur dipimpin oleh Romo Paulus Tribrata saat itu bersama teman-teman hamba Tuhan yang lainnya. 10 hari tidak makan, tidak minum, juga tidak boleh tidur di kamar. Kalau tidur mungkin bersandar di pohon, tertidur di situ. Di saat itu saya berdoa, Tuhan, bagaimana pemberitaan firman itu langsung bisa diterima dengan ribuan orang ini. Itu saya lihat juga. Tuhan menunjukkan ini pola tabernakel. Di situ mezbah korban bakaran.
diperlihatkan. Korban Kristus itu penggenapannya. Dalam arti serukan kuasa darah Yesus Kristus, mengakui dosanya, dan darah Kristus menghapus dosa-dosa itu. Setiap pemberitaan firman Allah mengenai kuasa darah Yesus Kristus itu saya beritakan, karena itu yang bisa menghapus dosa-dosa manusia yang melanggar 10 hukum Taurat ini. Kalau tidak dihapus dengan darah Yesus Kristus, tidak ada manusia yang selamat di dunia ini. Ada yang selamat zaman Taurat itu, tidak seberapa jumlahnya. Tetapi dengan kematian Yesus Kristus di Bukit Golgota, tangan dan kakinya dipaku, seluruh organ tubuhnya mengalami penderitaan. Oleh kuasa bilur-bilur Kristus, sakit penyakit itu disembuhkan. Karena penyakit manusia itu telah ditanggung Kristus di Bukit Golgota. Amin. Saudara, saya kasih tahu, jangan terus saudara, saya sudah percaya pada kuasa bilur-bilur Kristus, percaya kuasa darah Yesus Kristus. Kalau saudara sakit, kalau saudara meriang, terus saudara anti dengan obat-obat dari apotek, dari dokter, itu ilmu pengertian yang kurang tepat. Ada orang mengatakan, aku terpaksa makan obat. Makan obat itu tidak dosa, saudara. Asal obat itu doakan, Tuhan berkati obat ini menjadi berkat kesehatan. Percaya kuasa bilur-bilur Kristus menyembuhkan. Amin, saya amini. Tidak setiap orang dianugerahi kuasa iman yang sama. Kalau saudara punya iman yang sampai tidak makan obat terus sudah sembuh, silakan. Tapi bagi saudara yang makan obat, jangan merasa dituduh aku salah makan obat. Tidak salah. Amin, saudara. Semua talenta-talenta anak-anak Tuhan itu dipersiapkan Tuhan untuk menolong banyak jiwa-jiwa untuk menuju keselamatan yang esa nanti. Mengapa dikatakan yang esa? Organisme tubuh Kristus yang esa itu terdiri dari berbagai organisme tubuh Kristus yang esa, dari berbagai suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Catat baik-baik, bukan hanya satu gelintir gereja. Sekalipun gerejamu mungkin besar sekarang, kalau saudara mengaku tubuh Kristus adalah gerejaku, itu pengertian yang kurang tepat. Yang tepat adalah memahami organisme tubuh kita ini. Ini baru memahami tubuh kita ini yang ini satu tangan saja. Ini sudah berbeda-beda. Tapi ini merupakan perangan satu tubuh. Saudara percaya sebagai organisme tubuh Kristus? Kalau tidak percaya, akhir zaman ini dilibas zaman antikris, saudara. Yang diselamatkan pada akhir zaman ini, terhindar dari antikris, itu organisme tubuh Kristus yang esa. Tadi yang terdiri dari segala suku, kaum, bangsa, dan bahasa.
Saudara percaya hal ini? Itu akan terjadi, saudara. Karena ini pekerjaan Tuhan, karena ini karya Allah yang ajaib. Sekarang ayat 11, saudara. Roma 10 ayat 11. Saya akan bacakan ini. Karena kitab suci, ya, kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Yesus, kepada Dia, tidak akan dipermalukan. Allah menjamin keselamatan, Allah menjamin pertolongan, Allah menjamin berkat-berkat untuk hidupmu hari esok, terus lusa. Sudah disediakan. Kalau saudara mata rohani sudah terbuka, saudara itu ditunggu berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan untuk kegerakan akhir zaman ini. Amin. Ya, lanjut saudara sekarang. Sekarang Galatia 3 ayat 14. Galatia 3 ayat 14. Saudara baca yang keras di situ, ditegaskan di situ. Silakan. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Sekarang Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Ini berkat yang diterima oleh Abraham saat itu. Kejadian 12 ayat 1. Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini janji yang diterima Abraham. Abraham ini mendapatkan janji sekali. Terus Allah mengulang-ulang janji ini. Dan apa yang dijanjikan Tuhan itu digenapi. Kalau saudara baca Roma 4 ayat 16 mulai, ini kondisi Abraham di saat mau menerima berkat dari Tuhan itu. Kondisinya sudah tidak memungkinkan. Roma pasal 4 ayat 16. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Sebab ada tertulis, engkau telah kutetapkan jadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ya, terus? Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Jadi untuk menjaga iman itu tetap kokoh, tetap teguh, pengharapannya terfokus kepada Tuhan, itu selalu mempermuliakan nama Tuhan. Terus? Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Penuh, tidak bimbang, tidak khawatir. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Ya. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Kepada kita pun Allah turut memperhatikan kita.
Kita ini diawasi, diperhatikan oleh Dia. Amin. Terus? Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Jadi Yesus Kristus itu hidup. Dia yang selalu mengirimkan Roh Kudus-Nya untuk kita. Di saat Abraham itu mendapatkan penggenapan firman, kondisinya itu nol. Tidak mungkin terjadi. Tetapi Abraham yakin bahwa Allah itu sanggup menggenapi apa yang Dia sabdakan. Dan dia selalu memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Akhirnya Sarah, istrinya itu mengandung dan melahirkan jabang bayi yang dinamakan Iskak itu. Maka dari Iskak itulah saudara, lahirlah yang namanya Juru Selamat Yesus Kristus. Dari terah itu ada seorang perawan yang suci, artinya suci, belum pernah menikah. Malaikat Jibril katakan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini benar ini. Lukas pasal 1 ayat 37. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Setiap saya masuk ruang tempat ibadah ini, saya lihat firman ini, saya baca. Bagi Allah tidak ada yang mustahil untuk menggenapi sabdanya ini. Bagi orang yang percaya pada Dia, tidak akan dipermalukan. Allah telah menjamin keselamatan dalam Kristus. Allah menjamin, menyediakan pertolongan hari ini, hari esok, lusa. Semua disediakan oleh Allah. Firman ini biarlah menjadi berkat untuk kita semuanya. Firman itu menjadi berkat untuk Indonesia. Indonesia ialah menikmati anugerah keselamatan yang dalam Kristus. Keselamatan yang abadi didapatkan dalam Kristus. Sebab itu saudara, jadilah saudara terang. Jadilah saudara garam di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana supaya menjadi terang? Melalui perbuatan-perbuatan saudara dalam melakukan hukum Taurat, menjalankan kasih. Kalau hukum Taurat, gigi ganti gigi, pukul ganti pukul. Tidak dalam Kristus. Kalau seterumu lapar, beri dia makan. Kalau dia haus, beri dia minum. Kalau dia tidak punya pakaian, beri dia pakaian. Diperhatikan, di situ menjadi terang dan garam. Amin. Tidak harus membawa Alkitab langsung dibaca di situ, tidak. Saudara melakukan kebaikan-kebaikan dari Tuhan, memperhatikan sesama, memberikan pertolongan untuk sesama. Itu menjadi terang, itu menjadi garam. Amin. Keselamatan dari Kristus menjadi bagian kita semuanya. Sebab itu nikmatilah setiap saat. Apapun yang terjadi, Kristus memperhatikan kita. Kristus mengawasi kita. Mata Kristus sedang mengawasi setiap pribadi lepas pribadi. Dimanapun saudara, menjadi perhatian Tuhan. Kita nyanyikan pujian kekuatan di hidupku. Kalau Engkau sedang mengawasi setiap orang-orang yang telah Kau pilih, baik yang di tempat ini maupun di seluruh Indonesia,
di seluruh permukaan bumi ini. Tuhan sedang mengawasi di saat mereka mengalami deraan, mengalami proses, supaya kemurnian hati mereka muncul. Sebab itu ulurkan tanganmu pagi hari ini, turunkan kuasa keselamatanmu, turunkan tangan untuk menggenggam, memegang hidup hamba-hambamu. Alat-alatmu saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tanpa kekuatan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus, tanpa kuasa Roh Kudus, tidak mampu menghadapi proses hidup ini. Tetapi yang Tuhan rancangkan tidak pernah gagal. Bagi orang pilihanmu tidak akan dipermalukan. Yang selalu berseru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan menyelamatkan, Tuhan akan memberikan anugerah kemenangan. Mereka akan kau persiapkan, kau lengkapi dengan kuasa-Mu. Di setiap langkahnya semakin kokoh, pengharapannya fokus kepadamu, dan kasihnya fokus kepadamu dan kepada sesama. Kami bersama-sama menikmati anugerah keselamatan dalam Kristus, dan kami akan beritakan, akan sampaikan kepada segala suku, kaum, bangsa, dan bahasa, masuk rencana Tuhan. Sekarang banyak jiwa-jiwa yang kelaparan, kehausan akan kuasa kebenaran firman-Mu yang sejati, dengan pola jiwa tabernakel ini. Oh, kasih dan rahmat-Mu Tuhan tercurah saat ini dari tempat ini sampai di jagat raya. Pembangunan organisme tubuh Kristus serentak bergerak bersama-sama akan terwujud karena Engkau Roh Kudus yang punya kekuatan mandasat. Terima kasih Bapa, lengkapi kami, urapi kami semua dengan dua bagian Roh Kudus, dengan kuasa darah untuk telah menghapus dosa kami, dan urapan baru selalu melimpahkan bagi kami. Tenangkan hati kami, jiwa roh kami selalu tenang menghadapi situasi kondisi apapun, karena Engkau bersama kami. Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perjamuan kudus Engkau berkati, urapi dengan kuasa darah-Mu, urapi dengan kuasa kebangkitan-Mu, dan anugerah damai dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyatu dalam perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, imam yang lain Kau berkati dengan kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Tubuh dan darah telah Kau korbankan bagi kami. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita akan makan dalam nama Yesus Kristus. Angkat tubuh Tuhan, darah Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini,
Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita percaya dosa-dosa kita telah dihapus oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh kuasa bilur-bilur yang berdarah, segala dosa dihapus, segala sakit penyakit Tuhan sembuhkan. Nama Tuhan diagungkan, dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudaraku kekasih Tuhan, terimalah berkat anugerah damai dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dilimpahkan dalam kehidupan kita semua sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali. Tetaplah dalam naungan kasih dan rahmat-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,